Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Alvin Channel. Kali ini saya akan memberikan sedikit tips dan cara mengatasi masalah di sepeda motor Vario 150 ataupun di Vario 125, sama aja ya. Untuk masalahnya, jadi masalah di sepeda motor Vario ini yang sering dikeluhkan pengguna sepeda motor Vario adalah di bagian CVT-nya, yaitu masalah dredeg. Ya, saya akan kasih tahu ya cara mengatasi masalah dredegnya. Hanya dengan modal Rp2.000 kita sudah bisa mengatasi atau menghilangkan dredeg di sepeda motor Vario ini. Oke, sebelum kita bongkar, mari luangkan sedikit waktunya untuk like, komen, dan subscribe jika teman-teman menyukai video ini. Oke, mari kita langsung ke pembongkarannya. Tolong ambilkan ini. Guys, inilah penampakannya setelah saya bongkar. Ini adalah bagian dari mangkok ganda dan ini bagian dari kampas gandanya. Jadi masalah yang sering timbul di Vario, masalah dredegnya tuh ada di bagian mangkok ganda dan kampas ganda. Oke, jadi banyak berbagai cara mengatasinya. Biasanya ada juga yang melubangin bagian mangkok gandanya, tapi saya belum pernah coba ya, jadi saya tidak tahu seberapa efektif jika kita melubangin ini. Tapi pun jika melubangin bagian mangkok ganda memerlukan biaya yang cukup mahal ya. Jadi di sini saya hanya menggunakan ini, kertas pasir. Jadi hanya modal kertas pasir ini kita sudah bisa menghilangkan dredegnya. Ini sesuai pengalaman saya yang sudah saya lakukan di beberapa sepeda motor Vario. Oke guys, jadi cukup dengan kertas pasir ini sudah bisa menghilangkan dredeg ya pada Vario
150 atau Vario 125. Oke, sebelum pengerjaannya, bagaimana caranya menghilangkan redak dengan kertas pasir ini, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara kerja mangkok ganda dan kampas ganda ini, mengapa bisa deredek, menjelaskan ya kenapa deredek itu bisa timbul. Jadi cara kerja kampas ganda ini adalah mencengkram ya. Saya umpamakan ini adalah kampas ganda yang ini. Jadi saat RPM rendah, kampas ganda itu berada di posisi seperti ini. Dia tidak mengembang ya. Dia mengembang jika putaran RPM tinggi, dia akan mengembang seperti ini. Ini akan terangkat ke atas. Ini 1 2 3, ini 2 3, dia akan mengembang ketika RPM tinggi ya. Jadi cara kerjanya seperti ini. Dia akan mencengkram dari mangkok ganda ini seperti ini. Jika putaran RPM tinggi, dia akan mencengkram gini. Maka mangkok ganda ini akan menyalurkan tenaga ke roda seperti ini. Seperti ini jika RPM tinggi, dan jika RPM rendah, tenaganya akan dia tidak akan menyalurkan tenaga, maka dia akan berputar terus gini. Dan jika RPM tinggi, maka dia akan mengembang dan akan mencengkram dari mangkok ganda ini seperti ini. Jadi penyebab deredek itu ada di ini ya, di bagian dalam dari mangkok ganda ini. Penyebabnya adalah karena bagian permukaan dari mangkok ganda ini sudah licin dan bercampur dengan abu. Lihat, abu seperti ini. Nah, inilah yang menyebabkan deredek ya. Menyebabkan deredek. Lihat abunya. Sangat banyak sekali. Tetapi abu ini tidak terlalu begitu berpengaruh ya terhadap deredek. Yang paling sangat berpengaruh besar terhadap deredek adalah permukaan dari mangkok ganda ini. Lihat, mangkok ganda ini sudah cukup licin, jadi dia tidak dapat mencengkram, kampas ganda ini tidak dapat mencengkram kuat, sehingga saat putaran tinggi dia akan seperti ini, bergerak. Itulah yang menyebabkan deredek ya. Dia tidak mencengkram sempurna seperti ini. Jika dia mencengkram sempurna seperti ini, maka tidak akan terjadi deredek. Penyebab deredek adalah ketika gesekan antara kampas ganda dengan mangkok ganda ini tidak sempurna seperti ini. Ada gerakan sedikit-sedikit seperti ini. Itulah yang menyebabkan deredek. Jadi langkah awalnya, pertama kita bersihkan dulu abunya. Maaf ya guys bila penyampaiannya kurang tepat atau ada yang salah. Mungkin teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar, karena di sini kita saling berbagi ya. Jadi kalau ada kesalahan mohon dikoreksi. Jadi langkah awalnya kita cukup kertas pasir saja ini, biar permukaannya jadi sedikit lebih kasar. Kertas pasir seperti ini. Pertama di mangkok ganda ya, kita kertas pasir supaya permukaan dari mangkok ganda ini mangkok ganda jadi sedikit kasar. Jadi gesekan antara kampas ganda dengan mangkok ganda ini lebih mencengkram gini ya, lebih mencengkram, tidak licin. Kita kertas pasir saja ya.
sampai benar-benar kasar ya. Kita kertas pasir terus sampai permukaannya cukup mengkilat dan terdapat garis-garis bekas kertas pasirannya tadi ya. Oke guys, inilah hasilnya setelah saya kertas pasir. Terlihat permukaannya jadi terlihat sedikit kasar ya. Terlihat garis-garis bekas kertas pasirannya. Oke, selanjutnya kita lakukan penggosokan di bagian kampas gandanya. Di sini di bagian kampas gandanya terdapat 3 titik ya, 1 2 3. Pertama kita bersihkan dulu di bagian pinggirannya ini. Di sini juga terdapat banyak abu ya, jadi kita harus bersihkan ini terlebih dahulu. Seperti ini, lihat kotorannya. Lihat di bagian kampas gandanya juga terlihat kotor. Ini juga yang menyebabkan redek. Jadi kita kertas pasir. Oh ya, sebelumnya kertas pasirnya gunakan yang sedikit kasar saja ya, jangan yang halus, sedikit kasar. Kita gosok seperti ini. Oke guys, seperti inilah hasilnya setelah di kertas pasir. Terlihat kan, jadi terlihat bersih. Sisa-sisa abu tadi sudah tidak menempel lagi. Jadi jika kampas ganda ini terkena abu ataupun oli, dan ketika dipasang dalam keadaan posisi penuh kotoran dan oli, maka dia akan juga dapat menyebabkan geredek ya. Jadi usahakan ketika pemasangan nanti ini jangan sampai tersentuh tangan di bagian kampas gandanya. Dan ini juga sudah saya kertas pasir. Jadi sudah itu aja pengerjaannya, tinggal pemasangan. Oke, mari kita lanjut ke pemasangannya.
Oke guys, pemasangannya sudah selesai, jadi videonya cukup sampai di sini saja. Jadi itulah tadi cara menghilangkan redek hanya dengan kertas pasir ini. Dan cara ini sudah saya lakukan ya di beberapa sepeda motor Vario, mau itu yang 150 ataupun 125. Dan cara ini semua berhasil ya. Cara ini berhasil. Jadi untuk teman-teman yang ingin menghilangkan redeknya dengan biaya seminim mungkin cara ini bisa dicoba. Oke, sampai situ aja. Bila ada penyampaian yang kurang jelas bisa, atau yang mau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Ataupun ada kesalahan dalam mempraktekannya tadi atau penyampaiannya kurang jelas, saya mohon maaf, karena saya pun hanya bengkel biasa ya. Saya hanya bengkel biasa. Jika ada kesalahan mohon maaf. Dari teman-teman ada cara lain untuk menghilangkan redeknya, boleh ditulis di kolom komentar biar kita saling berbagi. Oke guys, sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.